Beginilah kondisi negara kita. Sudah susah begini, ditambah lagi dengan ambisi para ambisius. Ambisius itu adalah kepentingan yang mendesak seseorang, baik secara mental, kejiwaan, sampai kepada naluri pemikiran, mindset. Itu ambisi. Untuk mencari kekuasaan, untuk mencari sesuatu dengan asumsi perasaan naluri, sampai kepada mindset, cara berpikir. Bagaimana saya dapat, sekalipun saya tidak mampu menjadi pemimpin. Bahkan ada istilah orang, nafsu besar, tenaga kurang. Riau ini kan kota minyak, sama dengan Balikpapan. Habis solar, Dexlite yang tadinya 10.000 sekarang sudah jadi 18.000. Kenapa begitu, Ustaz? Iya, karena dia mau jadi presiden. Dia cari modal. Masyarakat sudah susah karena Covid. Masyarakat dilarang beraktivitas, masjid dikunci 2 tahun, ditambah lagi dengan bahan bakar naik. Kelapa sawit di pedesaan saya tanya, dilipat kain sampai ke dalam Sungai Sari. Susah, Ustaz. Kelapa sawit ini paling tinggi 1 ton itu 500.000, 800.000, belum lagi kami bayar sopir angkutan. Ternyata bukan mobilnya itu, mobil sewa. Bawa ke pabrik, bayar lagi kepada sopir, bayar lagi kepada tukang dodos itu, tukang cungkil katanya. Allahu Akbar. Bagaimana kalian bisa hidup di sini? Ya itulah, Ustaz. Murah sekali sawit sekarang ini. Hati-hati pidato kita. Semua yang kita lakukan di dunia tercatat di akhirat. Kita pulang cuma pakai 1 lembar. Harta kita, aset kita, kebun kita, semua yang menjadi kebanggaan kita, keturunan istri kita, apa yang kita miliki, pangkat jabatan dan kekuasaan, tinggal di dunia. Antum cuma berangkat dengan kain kafan, mempertanggungjawabkan iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Ampunan Allah. Dari dunia ini kita mulai sadar. Menjual akidah, menjual Islam demi sesuap nasi, demi penampilan, mengikuti gaya-gaya orang kafir. La yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannamu wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan, dengan gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Persoalan di bangsa kita ini, pejabat berhati penjahat. Bahkan penjahat bisa jadi pejabat. Penjahat bisa jadi pejabat. Kalau mental sudah penjahat, sampai kemanapun tetap penjahat. Jadi kalau ada masalah di tengah bangsa ini, hubungkan kepada kepribadian orang. Jangan membawa-bawa institusi negara, jangan membawa-bawa institusi apapun. Kalau kami mengkritisi pemerintah, bukan karena etos dan kinerja pemerintah. Roda pemerintahan ini hendaknya berjalan dengan baik. Dengar baik-baik, umat Islam ini tidak minta banyak kepada pemerintah. Cuma satu yang umat Islam minta, bebaskan kami beribadah, bebaskan kami bersyahadat, bebaskan kami mengucapkan kalimatullahi, bebaskan kami beribadah baik di Indonesia maupun ke Baitullah. Itu saja yang umat Islam minta. Kontribusi terbesar di negara kita adalah umat Islam. Kesenangan yang kita miliki di dunia nggak sebanding dengan kebahagiaan di akhirat. Coba lihat, bagaimanapun jagonya manusia berkonspirasi, terbaca oleh Allah. Jadi jangan coba-coba, jangan coba-coba ganggu agama ini, jangan coba-coba cubit Islam. Di saat antum cubit, ulama tidak mampu, masyarakat muslim tidak mampu, awas, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuat, Dia akan menghancurkan.
Dia akan menghancurkan. Ini bukan cuma persoalan yang terjadi yang sekarang ini, bukan cuma persoalan polisi, ini persoalan negara. Etos dan kinerja daripada pemerintah. Kalau pemerintahnya baik, insya Allah. Ada pepatah kuno mengatakan, bapak bajingan, anak pasti bajingan. Bapak maling, anak pasti maling. Beginilah gambaran negara kita. Jadi kalau cuma bicara memang susah sekarang ini. Mesti ada bukti. Masyarakat yang tahu buktinya atau tidak? Masyarakat tahu nggak? Tahu. Masyarakat tahu bahwa masyarakat sekarang ini susah. Kalau pegawai tiap bulan terima gaji, tapi masyarakat, Allahu Akbar, susah masyarakat sekarang. Tidak bisa berharap banyak kepada masyarakat. Di saat sudah mau dekat-dekat pilpres, barulah cari-cari muka. Malu-malu masuk ke masjid. Tadinya nggak pakai kopiah, pakai songkok dia. Pakai baju koko, walaupun benangnya masih tergantung-gantung, baru dibeli. Masuk. Tadinya melawan Islam. Coba lihat kita nanti ya. Coba nanti kita lihat. Di saat kami mundur, mereka maju. Katanya jangan mempolitisasi Islam, jangan membawa identitas Islam. Apa yang mereka bilang? Politik identitas. Sebagai umat Islam kita harus terbuka. Saya umat Islam, saya Muslim, terbuka mengatakan. Jangan takut. Tunjukkan antum adalah Muslim. Mari kita bersaudara, kita menjalin hubungan baik dengan sesama Muslim. Amin ya Rabbal. Pak Prabowo kemarin saya lihat bergandengan tangan dengan Pak Muhaimin di televisi. Ini ada tanda-tanda kebaikan. Tinggal Muhammadiyah lagi. Bersama-sama NU, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah. Jangan berdakwah memecah belah sesama Muslim. Kita sama-sama Islam. Di saat orang kunut, kita ikut kunut. Di saat orang tidak pakai kunut, lebih cepat, lebih bagus. Gak apa-apa, yang penting kita sholat.